Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Beta Zone. Topik kali ini kita akan bahas salah satu tip dan trik untuk pemeliharaan burayak, khususnya untuk 1 bulan pertama usia burayak. Karena untuk burayak berusia 1 bulan ke bawah, biasanya sangat rentan untuk mati dengan banyak sebab. Salah satu solusi yang cepat dan efektif akan kita share. Simak videonya sampai tuntas, jangan di skip biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Beberapa sebab utama yang menyebabkan burayak ikan cupang mati adalah perubahan suhu yang drastis. Hal ini umum terjadi pada proses pergantian air atau proses perpindahan burayak, ataupun bisa juga terjadi pada perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Penyebab lainnya bisa bersumber dari kualitas air yang semakin memburuk. Hal ini umum terjadi dikarenakan sisa-sisa pakan dari burayak yang terendap, ataupun dari tanaman air yang sudah mati. Atau bisa jadi dari material organik yang mengalami pembusukan di wadah kecil, seperti daun pisang ataupun daun ketapang yang pada awalnya digunakan untuk mengkondisikan air. Kualitas air yang buruk akan menyebabkan penyakit pada burayak, seperti white spot dan kuncup. Jika burayak sudah terserang penyakit, maka pertumbuhannya akan terhambat, atau bahkan mati secara massal ataupun mati satu persatu. Dan yang ketiga biasanya disebabkan oleh masuknya predator ke dalam wadah burayak. Pada umumnya predator yang sering kita jumpai berupa jentik nyamuk, larva capung, dan ikan-ikan kecil. Untuk masalah-masalah tersebut, kita bisa tangani dengan cara mengganti air burayak, sekaligus untuk menyesuaikan suhu air ke suhu ideal, yaitu pada suhu 24-30 derajat Celcius, dan juga bisa memusnahkan predator yang ada dalam wadah burayak. Untuk mengganti air, kita perlu memakai metode sifon. Berikut tahapan-tahapan metode sifon yang cepat dan praktis, bahkan untuk burayak usia 7 hari. Pertama-tama kita siapkan beberapa alat dan bahan, seperti sikat gigi, garam ikan, gelas, selang aerator, selang infus, dan daun ketapang. Langkah selanjutnya kita sediakan endapan air ketapang ditambah dengan garam. Karena garam dan ekstrak ketapang berfungsi sebagai antibiotik di dalam air yang mampu menekan perkembangan patogen dan jamur. Sebelum disipon, sebaiknya tanaman air dan daun-daunan yang ada di dalam wadah diangkat supaya tidak mengganggu proses sipon. Dan ini adalah contoh penampakan wadah burayak yang airnya sudah mulai kotor dan burayak sudah berusia 7 hari. Jika dibiarkan, maka burayak bisa mati ataupun sakit. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan dasar wadah menggunakan sikat gigi yang sudah dibengkokkan dengan satu sapuan, dan usahakan disapu searah supaya kotoran-kotoran yang menempel akan berkumpul di tengah wadah. Cara ini juga bisa diterapkan untuk wadah-wadah yang berbentuk persegi, seperti box styrofoam ataupun wadah yang lain. Di dalam video ini saya menggunakan pakan burayak berupa Artemia. Jadi pada permukaan air terdapat banyak sisa-sisa cangkang dari Artemia, sedangkan yang di dasar banyak juga terdapat kotoran-kotoran Artemia yang sudah mati dan menggumpal di dasar wadah. Jika dibiarkan, maka burayak bisa mati dikarenakan terkena penyakit karena airnya semakin bau, dan juga biasanya burayak tersangkut di dalam kotoran-kotoran yang menggumpal tadi, sehingga tidak bisa berenang ataupun mencari makan. Untuk penggunaan pakan lain juga diperlukan pembersihan. Terlebih lagi apabila burayak masih dipertahankan pada wadah yang kecil.
Jika sudah selesai, kita langsung ke proses yang kedua, yaitu kita membersihkan permukaan air dengan cara menggunakan gelas kecil dan membuang kotoran-kotoran di permukaan sedikit demi sedikit. Lakukan berulang-ulang sampai permukaan air menjadi bersih sehingga kotoran di dasar wadah bisa kelihatan. Dalam proses ini kita harus lakukan dengan teliti dan hati-hati karena beberapa burayak masih berada pada permukaan air. Selanjutnya wadah bisa kita sifon seperti biasa. Untuk burayak yang berusia 7 hari, saya rekomendasikan menggunakan selang infus karena daya hisap dari selang infus tidak terlalu kuat. Jika kita menggunakan selang aerator, daya hisap dari selang aerator masih cukup kuat untuk menarik burayak-burayak yang masih kecil, dan sisakan air sepertiga daripada volume awal. Jika air sudah bersih, maka akan sangat mudah untuk memonitor kondisi kesehatan ikan. Dan untuk mencegah masuknya predator, sebaiknya wadah ditutup dengan plastik bening, supaya wadah masih mendapatkan cahaya matahari tidak langsung. Tahapan selanjutnya tinggal ditambahkan air yang sudah kita sediakan dari awal, yang otomatis sudah disesuaikan dengan suhu ruangan yang sama. Pada kondisi ikan yang sakit, ulangi proses sifon per 2 hari. Semakin besar ukuran burayak, maka proses sifon akan semakin mudah. Sedangkan untuk ukuran selang sifon yang digunakan, disesuaikan supaya aman dan efisien. Terima kasih telah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.